10 tempat di mana Yesus pernah tinggal, lengkap dengan gambaran bagaimana kondisi mereka sekarang. Setelah ini, Anda tidak akan lagi membayangkan kehidupan Yesus dengan cara yang sama. 1. Bethlehem, tempat kelahiran Yesus. Yesus tidak lahir di kandang kayu seperti dekorasi Natal modern. Menurut Lukas 2 ayat 7, palungan yang disebutkan adalah bagian dari rumah Yahudi abad pertama. Lantai atas untuk keluarga, lantai bawah untuk hewan saat musim dingin. Maria melahirkan di lantai dasar rumah biasa, di samping palungan batu tempat ternak diberi makan. Bethlehem saat itu hanyalah desa kecil penggembala, seperti nubuat Mika 5 ayat 2. Hari ini, Bethlehem telah menjadi kota modern Palestina, dengan basilika kelahiran yang berdiri di atas gua tempat kelahiran tradisional. Lahan terbuka kini berganti bangunan, tetapi perbukitan Zaitun masih mengingatkan pada zaman Maria dan Yusuf. 2. Nazaret, masa kanak-kanak Yesus. Nazaret begitu kecil dan tidak dianggap penting, sampai-sampai Nathanael berkata, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Yohanes 1 ayat 46. Kota itu hanyalah lereng bukit berbatu, anak-anak bermain di gua-gua, para perempuan menimba air dari tangki batu, dan penduduknya hidup dari pertanian dan kambing. Sekarang, Nazaret adalah kota Arab terbesar di Israel. Basilika Kabar Sukacita berdiri megah, namun di bawahnya tersisa rumah abad pertama, tangki air kuno, dan oven batu, jejak asli zaman Yesus. Lembah Yizreel tetap subur, tetapi pertaniannya telah berubah total oleh teknologi modern. 3. Kapernaum, kota pelayanan Yesus. Menurut Matius 4 ayat 13, Yesus kemudian tinggal di Kapernaum. Kota ini dibangun dengan batu basal hitam khas Galilea, sementara sinagoganya memakai batu kapur putih impor yang kontras, jejak arsitektur yang masih terlihat sampai hari ini. Keluarga-keluarga di Kapernaum tinggal di kompleks yang mengelilingi halaman tengah. Rumah yang diyakini sebagai rumah Petrus hanya sekitar 30 meter dari sinagoge tempat Yesus mengajar. Markus 2 ayat 1 mencatat bahwa ketika Yesus pulang, orang banyak memenuhi rumah itu hingga tidak ada ruang tersisa. Itulah pusat pelayanannya. Hari ini, Kapernaum hanyalah reruntuhan yang dilindungi. Sinagoge yang tampak merupakan bangunan abad berikutnya, namun berdiri tepat di atas fondasi sinagoge asli yang pernah dipakai Yesus. Tempat berikutnya adalah Sungai Yordan, lokasi awal pelayanan publik Yesus. Sungai ini unik secara geologis, turun dari 550 meter di atas laut hingga 400 meter di bawahnya, menjadikannya lembah terdalam di bumi. Yohanes Pembaptis melayani di dekat Yeriko di Betania seberang Yordan, Yohanes 1 ayat 28, tempat strategis bagi para peziarah menuju Yerusalem. Di kelokan sungai yang dalam itu, Yesus dibaptis dan langit terbuka baginya, Matius 3 ayat 16. Dulu tepi sungai dipenuhi vegetasi liar. Kini banyak bagian telah berubah menjadi taman wisata seperti Qasr Al-Yahud dan Yardenit, lengkap dengan tangga, platform, dan fasilitas peziarah. Meski suasananya berubah dari sunyi menjadi ramai, airnya tetap mengalir ke arah yang sama seperti ribuan tahun lalu. Dari sungai, Yesus membawa murid-murid ke tempat yang sangat penting, Kaisarea Filipi, di kaki Gunung Hermon, sumber utama Sungai Yordan. Kota ini dahulu dipenuhi kuil-kuil untuk Dewa Pan, dengan sebuah gua yang dianggap sebagai pintu gerbang ke dunia bawah. Di tengah simbolisme pagan itu, Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Matius 16 ayat 15. Petrus menjawab, "Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup." Suatu pengakuan iman yang disampaikan di depan kuil-kuil bagi dewa-dewa palsu.
Kini wilayah itu menjadi Taman Nasional Banias. Mata airnya tetap memancar dan reruntuhan kuilnya tertutup vegetasi disertai jalur setapak serta papan informasi bagi para pengunjung. Lokasi keenam memberi pemandangan paling menakjubkan di Tanah Suci, Bukit Zaitun. Dari ketinggian 818 meter, Yesus sering bermalam di sini. Lukas 21 ayat 37. Pada zaman Bait Suci kedua, bukit ini dipenuhi kebun zaitun tua, milik keluarga-keluarga yang memproduksi minyak untuk dijual. Dari tempat ini, Yesus melihat kemegahan Bait Suci Herodes, batu emas berkilau, halaman yang sibuk, dan asap kurban yang terus naik. Disinilah Yesus mengajarkan nubuatan tentang kehancuran Yerusalem, Matius 24. Lukas 19 ayat 41 mencatat bahwa ia menangisi kota itu dari bukit ini. Kini panorama itu berubah total. Bait Suci digantikan kubah batu, tembok kuno berubah menjadi kota modern, dan kebun zaitun menjadi area pemakaman besar. Namun beberapa unsur tetap ada. Pohon-pohon zaitun Getsemani berusia lebih dari 900 tahun dan lembah Kidron tetap mempertahankan bentuk aslinya. Malam yang dulu gelap kini diterangi lampu buatan. Lokasi ketujuh adalah Betania, desa kecil 3 km dari Yerusalem. Yohanes 11. Ini adalah tempat Yesus menemukan keintiman keluarga bersama Maria, Marta, dan Lazarus. Rumah di mana ia dapat beristirahat dari tekanan pelayanan. Betania abad pertama adalah desa pertanian dengan rumah-rumah sederhana, halaman tengah, dan tangki air bawah tanah. Disinilah mukjizat besar terjadi. Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari di dalam gua makam. Betania kini disebut Al-Eizaria, kota modern Palestina. Makam Lazarus masih dapat dikunjungi melalui tangga batu curam, dan sisa fondasi gereja Bizantium menandai lokasi tradisional rumah Marta dan Maria. Walau kini dipisahkan oleh kondisi politik, Betania tetap menjadi pengingat bahwa Yesus sanggup mengubah situasi yang mustahil, sebagaimana ia membangkitkan Lazarus. Lokasi ke-8 adalah Yerikho, yang pada zaman kuno memiliki sistem irigasi dan akuaduk sangat maju, memungkinkan pertanian berkembang di wilayah yang gersang. Yerikho kuno berdiri di Tel Sultan, sebuah dataran tinggi buatan hasil ribuan tahun pendudukan manusia. Kota ini bergantung pada sistem air buatan dan pernah diperkuat dengan tembok pertahanan. Herodes Agung membangun istana musim dinginnya di sini, memanfaatkan iklim tropis khas wilayah 250 meter di bawah permukaan laut itu. Sisa-sisa mosaik, kolam, dan taman masih menunjukkan kemewahan masa lalunya. Yesus sering melewati Yerikho dalam perjalanannya antara Galilea dan Yerusalem. Di kota inilah ia bertemu Zakheus, Lukas 19 ayat 1, dan menyembuhkan Bartimeus, Markus 10 ayat 46, di jalan yang ramai dilalui peziarah. Kini, Yerikho menjadi kota Palestina modern, sementara Tel Sultan menjadi situs arkeologi dengan lapisan sejarah yang terus digali. Tempat berikutnya adalah Getsemani, di kaki Bukit Zaitun, nama yang berarti tempat pemerasan zaitun. Yohanes 18 ayat 2 mencatat bahwa Yesus sering berkumpul di sana bersama murid-muridnya. Di bawah naungan pohon zaitun tua, Yesus berdoa dalam kesendirian. Pada malam sebelum penyaliban, ketenangan berubah menjadi pergumulan berat. Markus 14 ayat 33 menyebut ia sangat ketakutan, dan Lukas 22 ayat 44 menggambarkan keringatnya seperti darah, tanda tekanan yang luar biasa. Kini Getsemani dilindungi oleh basilika penderitaan. 8 pohon zaitun kuno masih berdiri, diyakini tumbuh dari akar yang sudah ada sejak abad pertama. Area yang dahulu sunyi kini diatur dengan jam kunjungan dan kerumunan yang tertib. Tempat terakhir adalah Golgota,
dataran batu kapur gundul di luar tembok Yerusalem pada abad pertama. Disinilah orang Romawi mengeksekusi para terpidana di tempat yang terlihat jelas oleh peziarah yang lewat. Yesus memikul salibnya sendiri menuju bukit itu, Yohanes 19 ayat 17, melalui rute yang kini dikenal sebagai Via Dolorosa. Lukas 23 ayat 33 mencatat dengan sederhana namun penuh makna. Mereka menyalibkan dia di sana. Pada minggu pagi, para perempuan datang dan mendapati makam itu kosong. Lukas 24 ayat 3. Kebangkitan terjadi di lokasi nyata dalam sejarah manusia, momen yang mengubah dunia selamanya. Saat ini Golgota dan Makam Suci berada di dalam gereja Makam Suci, bangunan yang pertama kali didirikan atas perintah Kaisar Konstantinus. Tempat ini dikelola bersama oleh 6 denominasi Kristen, Ortodoks Yunani, Katolik Roma, Ortodoks Armenia, Koptik, Ortodoks Suryani, dan Ortodoks Ethiopia, masing-masing dengan wilayah yang mereka jaga. Lokasi tradisional penyaliban berada di lantai atas, ditandai dengan bintang perak tempat salib didirikan. Peziarah dapat menyentuh pelindung logam yang menutupi batu aslinya. Sementara itu, makam Yesus berada di rotunda utama, di dalam edikula, struktur marmer yang menaungi ruang pemakaman kuno dan hanya bisa dimasuki secara terbatas. Dari semua tempat yang pernah ditinggali Yesus, hanya tempat ini yang berbicara tentang masa depan, karena Dia yang bangkit di sini berjanji akan datang kembali.